Semua orang mungkin sudah tahu kalau Kamen Rider dan Super Sentai memang berada di bawah naungan rumah produksi yang sama, yakni Toei Company. Maka dari itu tidak mengherankan kalau ada unsur-unsur yang saling ditiru satu sama lain, mengingat bahwa mereka dibuat oleh kreator yang sama bahkan sejak awal. Dalam video kali ini, kita akan mengulas unsur Super Sentai yang dalam tanda kutip ditiru oleh Kamen Rider. Namun tidak selamanya buruk, karena nyatanya masih bisa memberikan impact yang mengagumkan di masing-masing franchise. Dan itu hal yang sangat normal. Episode ini adalah bagian dari series yang terdiri dari 2 bagian, dan di video selanjutnya kita akan mengulas hal sebaliknya. Dan untuk kali ini, langsung saja kita simak 5 unsur Super Sentai yang ditiru di Kamen Rider series versi Tokofax Indonesia. Legendary Henshin Form. Dan jika Anda beranggapan bahwa Kamen Rider Decade adalah pelopor hero yang mampu berubah menjadi para seniornya, tentu saja itu tidak selamanya benar, karena konsep ini memang nyatanya lebih dulu dipakai di Super Sentai, tepatnya pada anniversary ke-30 di movie Go-Go Sentai Boukenger vs Super Sentai, di mana ada tokoh eksklusif yang dinamakan Akaret. Akaret sendiri adalah perwujudan mistikal dari para Sentai merah terdahulu, dan di film kolaborasi tersebut ditampilkan kemampuan spesial Akaret yang bisa berubah menjadi berbagai Sentai merah lengkap dengan kekuatannya. Dan yang membuatnya lebih dulu daripada Decade karena film tersebut ditayangkan pada tahun 2006, 3 tahun sebelum debut penayangan Kamen Rider Decade di TV Asahi. Namun, unsur tersebut memang sangat unik dan juga inspiratif, di mana banyak pula franchise lain yang turut menirukan ide barusan. Dan meskipun betapa kontroversialnya Kamen Rider Heisei ke-10 ini, rasanya ia tetaplah menjadi bagian yang dikagumi oleh sebagian besar fans, di luar dari sifatnya yang masih kurang begitu memuaskan di beberapa aspek. Maka dari itu, berterima kasihlah pada Akaret. Henshin Sequence. Ya, kita tahu bahwa Henshin Sequence bukanlah tradisi paten milik Super Sentai, karena di beberapa serial era Showa, seperti Kamen Rider Amazon, Kamen Rider X atau Kamen Rider Black, dan juga Black RX, juga memunculkan adegan tersebut. Definisi dari Henshin Sequence adalah adegan di mana para hero berubah dengan latar khusus yang sangat epik dan diedit sedemikian rupa. Dan itu lebih condong ke arah Super Sentai yang kerap melakukan hal tersebut dari tahun ke tahun. Apalagi, Kamen Rider lebih condong dengan konsep instant henshin yang hanya berlatarkan lokasi pertarungan tiap adegan. Tapi lihatlah, nampaknya Kamen Rider series ingin mencoba menggunakan tradisi lama yang sudah lebih akrab dengan Super Sentai di mata penonton. Seperti di Kamen Rider Ghost contohnya, di mana Takeru Tenkuji berubah dengan latar hasil editan chroma keying yang mungkin mengingatkan kita pada Sentai. Di Kamen Rider X8 pun, ketika para rider hendak berubah ke level 2 atau seterusnya, mereka cenderung punya adegan henshinnya sendiri-sendiri dengan latar yang disesuaikan dengan tema game mereka. Tidak sampai di situ, di Kamen Rider Saber saat ini pun memang sangat terlihat sekali mengemulasikan Henshin Sequence ala Super Sentai tersebut. Maka dari itu, tiap rider yang hendak berubah selalu memiliki latar chroma keying yang berbeda-beda, alih-alih dengan instant henshin seperti dahulu. Namun, itu bukanlah ide yang buruk. Karena maklum saja, dengan Henshin Sequence macam itu, footage adegan henshin yang dimaksud bisa digunakan berulang-ulang di berbagai episode yang berbeda. Dan itu merupakan salah satu bentuk penghematan, baik dalam skala budget maupun waktu. Markas berinterior unik. Kita mungkin akrab dengan nuansa realistis di Kamen Rider, di mana selalu memunculkan markas berupa tempat hangout biasa, misalnya kafe, restoran, dan lain semacamnya. Hal itu memang kerap ditampilkan dalam berbagai serial, baik dari era Showa maupun Heisei, dan tempat semacam itu masih menjadi trademark di franchise ini. Berbeda sekali dengan Sentai series, yang selalu punya markas khusus dengan desain yang unik dan juga futuristik, atau juga bisa bernuansa mistis tergantung dari tema yang digunakan. Akan tetapi, sejak era Neo Heisei, nampaknya mereka mencoba mendobrak tradisi tersebut seperti di Kamen Rider Double, di mana ada markas khusus yang digunakan sebagai basis rahasia dan juga tempat melakukan riset tertentu. Di Kamen Rider Forze juga punya Rabbit Hunch, yang merupakan sisa pangkalan rahasia di bulan yang kemudian digunakan oleh Gentaro dan kawan-kawan sebagai markas rahasia sekaligus tempat nongkrong mereka. Hal itu juga masih dilakukan dalam berbagai seri selanjutnya, walaupun memang tidak seberapa sering, seperti di Kamen Rider Drive, Kamen Rider Ghost, Kamen Rider X8, Kamen Rider Build, dan juga Kamen Rider Saber, di mana selain punya tempat nongkrong berupa kafe atau semacamnya, mereka lebih sering berada di markas yang didesain seperti yang ada di Super Sentai series. Namun sekali lagi, itu bukanlah hal yang buruk, karena mungkin saja anak-anak lebih suka pemandangan markas dengan desain yang unik tersebut, untuk menonjolkan ciri khas pada tiap seriesnya.
Apalagi, anak-anak barangkali belum bisa memahami esensi dari cafe atau coffee shop sebagai tempat ngumpul para rider yang notabene adalah superhero. Mecha atau robot raksasa. Robot raksasa juga barangkali adalah budaya lain yang diadopsi oleh Super Sentai, karena di era awal ada serial Spider-Man versi Toei Company yang bekerja sama dengan Marvel Comics, dan di sana menampilkan robot raksasa pertama yang disebut Leopardon, dan hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya di Sentai series, sampai pada Battle Fever J pada tahun 1979. Maka dari itu, robot raksasa mungkin menjadi trademark bagi Super Sentai sampai saat ini. Akan tetapi, di Kamen Rider juga nampaknya tidak mau ketinggalan, karena ada beberapa series yang mencoba membuat robotnya sendiri. Sebagai contoh, di Kamen Rider Forze ada robot kuning yang bernama Power Dizer, di mana itu bisa difungsikan sebagai robot petarung dengan dipiloti oleh manusia di dalamnya. Bedanya dengan Sentai, robot di Kamen Rider ini cenderung berukuran yang tidak terlalu besar, paling tidak memang tidak sebesar gedung. Di Kamen Rider Zio juga punya Time Machine, yang merupakan mesin waktu milik Tsukuyomi, Geis, dan juga Sogo. Dan selain itu, ia bisa berubah ke wujud humanoid layaknya mecha yang ada di Super Sentai. Dan sekali lagi ukurannya masih tidak sebesar Megazord. Dan itu semua menjadi hal yang sangat wajar di era saat ini, karena pihak Toei Company bersama dengan Bandai juga ingin memproduksi gimmick mainan robot-robot, di mana otomatis bisa dijual ke pasaran sebagai pendulang profit bagi rumah produksinya sendiri. Ya kalau bukan dari jualan mainan, apalagi keuntungan terbesar Toei dan juga Bandai. Ending dance, dan yang terakhir sudah jelas sekali, yakni ending dance, di mana itu bukanlah istilah resmi, tapi paling tidak menggambarkan bagaimana konsepnya. Ending dance sendiri adalah tarian yang ditampilkan nyaris di tiap episode saat acara Sentai berakhir, karena diletakkan pada ending credits saat lagu penutup dimainkan. Meskipun ada beberapa Sentai yang tidak menggunakannya, namun itu seakan seperti sebuah budaya yang tidak boleh terlewatkan, terutama di era Heisei dan juga Reiwa saat ini. Uniknya, entah kenapa Kamen Rider Saber mencoba membuat tariannya sendiri pada kredits penutup episodenya. Hal ini mungkin agak surprise bagi kita para fansnya, sebab Kamen Rider nyaris tidak pernah menampilkan hal semacam itu. Bahkan kebanyakan series Kamen Rider tidak memiliki ending song dan hanya diakhiri berupa preview untuk episode selanjutnya. Hal yang agak mengganggu di sini adalah karena dance yang dimaksud selama ini rasanya lumayan cheesy dan juga cringe. Walaupun mungkin anak-anak di Jepang sana masih ada yang menyukai tarian tersebut. Karena dengan tarian yang dimaksud, secara tidak langsung bisa mengajak anak-anak untuk menari dan bernyanyi bersama setiap acaranya berakhir. Tapi masalahnya di sini adalah karena di Sentai seri sendiri, hal tersebut sudah sangat overuse dan cenderung memberikan kejenuhan bagi para penonton. Sehingga, dengan ending dance yang disisipkan pada kredits penutup Kamen Rider Saber, membuat ciri khas Kamen Rider series semakin menjadi samar. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.